Maka hari ini berhati-hatilah dalam beramal, karena setan tidak selalu memasuki seseorang dari pintu kemaksiatan. Karena di dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi dalam sunannya nomor 2304, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah yang maha tinggi dan maha suci akan turun pada hambanya pada hari kiamat untuk memberikan keputusan di antara mereka dan setiap umat dalam kondisi berlutut. Kemudian orang pertama kali dipanggil adalah orang penghafal Quran yang terbunuh. Terus yang kedua terbunuh di jalan Allah, dan yang ketiga orang yang banyak harta. Ini akan dipanggil semua. Maka Allah berkata kepada sang qori penghafal Quran, tidakkah kuajarkan padamu apa yang aku turunkan kepada Rasulku? Dia menjawab, benar wahai Tuhanku. Allah berkata lagi, apa yang kamu perbuat terhadap apa yang sudah kamu ketahui itu? Dia menjawab, menjalankannya sepanjang malam dan sepanjang siang. Kata seorang hafiz. Maka Allah berkata, kamu telah berdusta. Dan para malaikat berkata kepadanya, kamu telah berdusta. Kemudian Allah berkata kepadanya, justru kamu melakukan hal itu dengan maksud agar dikatakan si fulan adalah sang qori, dan hal itu telah kamu dapatkan padamu, julukan itu telah kamu dapatkan di dunia. Sang hafiz. Terus kedua, kemudian didatangkan orang yang mempunyai banyak harta. Allah berkata kepadanya, tidakkah sudah kulimpahkan harta kepadamu hingga kamu tidak membutuhkan siapapun? Orang itu menjawab, benar wahai Rabbku. Allah bertanya lagi, apa yang kamu kerjakan terhadap harta yang kuberikan padamu itu? Dia menjawab, saya menggunakannya untuk menyambung silaturahmi dan bersedekah. Allah berkata kepadanya, kamu telah berdusta. Para malaikat juga berkata kepadanya, kamu telah berdusta. Kemudian Allah berkata, justru kamu melakukan itu dengan maksud agar dikatakan si fulan lelaki yang dermawan. Dan hal itu sudah dikatakan padamu, engkau telah disebut dermawan di dunia, dan pemberitaan bantuan sudah tersiar di berbagai media. Semua orang di dunia tahu kalau kamu adalah dermawan. Terus yang ketiga, kemudian didatangkan orang yang terbunuh di jalan Allah. Maka Allah berkata, dalam rangka apa kamu terbunuh? Dia menjawab, saya diperintah berjihad di jalan engkau, maka saya berperang hingga terbunuh. Allah berkata kepadanya, kamu telah berdusta. Para malaikat juga berkata padanya, kamu telah berdusta. Allah berkata, justru kamu melakukan itu agar dikatakan padamu si fulan adalah pemberani, dan hal itu telah dikatakan kepadamu, manusia di dunia telah menyebutmu pahlawan. Terus kemudian Rasulullah SAW menepuk kedua lututku sambil berkata, wahai Abu Hurairah, ketiga golongan itu adalah makhluk yang pertama kali neraka dinyalakan untuk mereka pada hari kiamat. Seorang hafiz, seorang dermawan, dan mujahid. Ketika di dalam hatinya ada sedikit penyakit ria saja, api dinyalakan pertama kali untuk mereka. Jadi baiknya dalam ibadah bukan tolak ukur kebenaran seseorang dalam mencari jalan yang lurus. Jika hari ini engkau banyak beramal soleh, menjaga diri dari perbuatan dosa, lalu Allah mempertemukan engkau dengan sebuah golongan, insya Allah golongan itu adalah pilihan Allah untuk kita. Karena jalan yang lurus bukan jalan yang hanya tolak ukurnya baiknya dalam beribadah, tetapi jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang hamba kepada Allah dengan penuh kepasrahan diri dalam rangka mensucikan diri, mensucikan jiwa dengan amal perbuatan, amal ibadah yang Allah kehendaki hingga menumbuhkan kerendah hatian dan akhlak mulia. Jadi jalan yang lurus adalah jalan di mana manusia atau kita menghamba kepada Allah yang hasilnya adalah kesucian jiwa, kesucian diri atau akhlak mulia. Sebagaimana Rasulullah menyatakan dengan diutusnya seorang Rasul untuk menyempurnakan. Kalau agama sudah bukan lagi sebagai alat untuk memperbaiki akhlak, maka agama tersebut sudah bid'ah dan menyimpang.
Pesan-pesannya begini. Fokuslah dalam beramal karena Allah tidak akan menyia-nyiakanmu jika engkau mentaatinya. Maka di dalam Quran surat An-Nahl ayat 97, barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Insya Allah, kalau seandainya golongan ini bukan golongan yang benar, kalau saudara berusaha menjadi orang yang benar, beramal yang benar, berucap yang benar, makan dari sesuatu yang halal, melihat yang benar, mendengarkan yang benar, beramal yang benar, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan amal perbuatan saudara. Pasti Allah akan mempertemukan saudara dengan golongan yang lebih benar. Tapi kalau hari ini golongan ini adalah golongan yang benar, kalau saudara tidak mampu fokus dalam beramal baik, beramal soleh, saya yakin hari ini, lusa atau esok nanti, saudara pasti akan meninggalkan golongan ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Quran surat Maryam ayat 96. Jadi perbanyak amal soleh. Kenapa? Allah murka jika kita menentang ayat-ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang-orang yang kafir, tidak taat dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Di ayat yang lain, tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkannya ayat-ayat Allah, mereka itu adalah penghuni neraka jahim. Quran surat Al-Hajj ayat 51. Maka jangan terpengaruh. Sekalipun ribuan jutaan orang di luar mengatakan bermegah-megahan dalam ketaatan itu halal, itu dusta. Karena ketika kita bermegah-megahan dalam dunia saja, itu sudah tidak taat artinya. Itu dalam dunia. Maka jangan sampai ayat-ayat Quran ini menjadi lemah hanya karena tafsir orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terus dakwah. Kita membahas sedikit tentang dakwah. Kalau kita memang benar, insya Allah, Allah akan kuatkan, Allah akan tolong golongan ini. Dakwah itu karena masih adanya kemungkaran, kekafiran, dan kebid'ahan. Coba kalau manusia di dunia ini nggak ada kemungkaran, nggak ada kekafiran, nggak ada kebid'ahan, saudara ada kewajiban nggak berdakwah? Seandainya manusia di sini semua kayak malaikat, baik semua taat semua sama Allah, saudara ada perintah nggak untuk dakwah? Jadi kita berdakwah itu karena apa? Adanya kemungkaran, kekafiran, kesesatan, kezaliman, dan kebid'ahan. Dengan kalimat satu ini, dakwah itu sudah mewakili adanya penyimpangan. Jadi jangan sampai kita bilang bid'ah, kafir, sesat, zalim, jangan. Syirik, musyrik, enggak perlu. Kenapa? Dengan kata dakwah itu mewakili kalimat tersebut. Bedakan antara kita, engkau berkhutbah, berdakwah kepada kelompok ini dan kepada orang di luar kelompok. Rasulullah menyampaikan bid'ah itu karena kepada kaum muslim itu sendiri, bukan pada non-muslim. Tapi hari ini banyak orang dakwah di depan umum, di YouTube segala macam, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit kafir. Nggak terima dengan kezaliman orang. Berdakwah dengan menunjukkan jalan yang lurus dan ajaklah manusia berbuat baik hingga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ajak mereka berbuat baik. Maka dalam Quran surat Ali Imran ayat 110, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada orang yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang rusak." Terus ayat yang lain, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka,
yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik-baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk-buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka kita hari ini berdakwah dengan akhlak, bukan dengan takabur, dengan kerendah hatian, dengan argumen yang sebaik-baiknya, dengan kalimat yang sebaik-baiknya. Tidak ada paksaan dalam beragama, adanya perpecahan atas kehendak Allah. Maka kita bahas tadi, umat Islam terpecah belah itu juga takdir Allah. Kita nggak boleh menyalahkan umat yang bergolong-golong atau apapun itu. Menyalahkan golongan-golongan yang lain sama dengan menyalahkan Allah yang telah mentakdirkan umat saat ini seperti hari ini. Jadi kita nggak boleh menyalahkan mereka. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 diterangkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam menganut agama. Jadi kita berdakwah, tugasnya hanya menyampaikan kepada umat, inilah jalan yang lurus. Mereka beriman atas kehendak Allah, mereka mengingkari juga atas kehendak. Jangan ada doktrin, paksaan dan sebagainya. Toleransi dalam beragama. Setiap golongan itu memiliki alim dan ulama. Jangan membid'ahkan, jangan mengkafirkan umat lainnya agar mereka sama sebagaimana golonganmu beribadah. Jadi artinya gimana? Kita cara ibadahnya itu seperti ini. Terus golongan lain beribadahnya beda. Yang kadang mereka seperti ini. Kita boleh nggak memaksakan mereka sama beribadahnya seperti golongan kita? Nggak boleh. Kalau mereka masih di golongan A, kita paksakan cara ibadahnya seperti golongan kita hari ini. Itu kita yang salah. Rasulullah nggak pernah memaksakan kaum Yahudi dan Nasrani untuk sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah. Kita hari ini nggak bisa memaksakan mereka mengikuti atur cara fikih yang kita ikuti hari ini. Justru kalau ada orang yang masih ngikut golongan A, golongan B, kok ngikutin fikih kita, itu yang salah itu ya dia orangnya. Orang keyakinan kamu di sono, kok kamu ngikutin cara di sini gimana? Kan gitu. Sebaliknya juga sama. Kita keyakinannya di sini, yang benar di sini. Ngikutin cara ibadah. Fikih dalam beribadah yang ngikutin di sini. Kalau saudara ngikutin cara-cara di luar, ya saudara itu namanya salah. Orang yakinnya di sini, kenapa ikutin di luar? Begitupun sebaliknya. Orang yang masih ngikut golongan di luar, kok ngikutin cara ibadah di... Lah makanya dakwah itu sampai orang tuh, ya saya ngikut golongan ini. Kalau sudah ngikut baru, sampaikan cara dalam beribadah yang benar, cara beribadah yang baik itu seperti apa. Jadi jangan sampai memaksakan kaum lainnya, golongan lainnya, sebagaimana yang kita yakini hari ini. Hari ini banyak orang berdakwah, itu memaksakan fikih golongan dia kepada golongan lainnya. Akhirnya perpecahan, perselisihan terjadi. Orang setiap golongan tahu, setiap golongan itu ada ulamanya. Kalau kamu di golongan A yang ngikutin ulama A, kalau kamu di golongan B yang ngikutin ulama B. Kita berdakwah sampai mereka mau ngikut ke sini lah, baru di sini kamu ikut golongan ini. Itulah bentuk toleransi. Jangan memaksakan. Di penutup kajian ini saya akan mengutip ada 2 hadis. Jadi hati-hati intinya, munculnya suatu kaum yang menyerupai kaum Khawarij, yang lebih mengutamakan baiknya dalam beribadah tetapi ibadahnya tidak melahirkan akhlak mulia, tetapi melahirkan karakter iblis yang takabur dan menyombongkan diri. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari nomor 283, Rasulullah SAW bersabda, akan keluar suatu kaum di akhir zaman. Mereka adalah orang-orang yang masih muda, akal mereka bodoh,
Mereka berkata dengan sebaik-baik perkataan manusia atau perkataan Rasulullah. Sedikit-sedikit sunnah, sedikit-sedikit sunnah. Keimanan mereka tidak melewati kerongkongan, mereka keluar dari agama bagaikan anak panah yang keluar dari busurnya. Hati-hati. Dia menyerupai kaum Khawarij. Terus yang kedua, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, akan tumbuh para pemuda yang membaca Al-Quran, akan tetapi Al-Quran itu tidak melewati kerongkongan mereka. Setiap kali kelompok dari mereka muncul, maka mereka pantas untuk dihancurkan. Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, setiap kali kelompok dari mereka keluar, maka mereka pantas untuk dihancurkan. Lebih dari 20 kali hingga Dajjal keluar di dalam kelompok terakhir. Jadi pada akhirnya, orang-orang ini akan menjadi pengikut Dajjal. Karena apa? Banyak hal. Suatu saat kita akan bahas tentang hadis-hadis tersebut. Jadi kesimpulan dari kajian jalan yang lurus itu bukan jalan yang direkayasa oleh manusia, tapi semua atas kehendak Allah, semua atas qadarullah, di mana kita pasrahkan diri, dan hari ini kita benar-benar tawadu kepada Allah, menerima dengan takdir yang Allah tetapkan hari ini, di mana umat terpecah belah. Kita pun sebagai muslim lebih fokus dalam beribadah, lebih fokus dalam membentuk akhlak diri, mensucikan diri. Karena ketika tidak terimaan kita dengan kelompok-kelompok lain, sama dengan kita tidak terima dengan Allah yang telah mentakdirkan umat terpecah belah seperti hari ini.